Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Biologi Holik. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Untuk mempermudah pemahaman, pembahasan mengenai sistem pencernaan akan dibagi menjadi beberapa video. Untuk video bagian pertama ini akan membahas mengenai pengenalan organ-organ penyusun sistem pencernaan dan fungsi-fungsi organ tersebut secara garis besar. Kemudian di video-video selanjutnya akan dibahas organ per organ secara lebih detail, baik secara anatomi, fungsi, dan proses pencernaan yang terjadi di dalam organ tersebut. Oleh karena itu, jangan lupa like, subscribe, dan silahkan Anda lihat playlist atau daftar video yang ada di channel ini. Terima kasih. Sebelum kita ke bagian organ, terlebih dahulu kita bahas apa itu pengertian pencernaan makanan. Pencernaan makanan adalah pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk atau zat yang dapat diserap oleh tubuh. Kemudian, sisa makanan yang tidak tercerna akan dibuang keluar dari tubuh. Misalnya saat kita makan donat. Donat tersusun dari molekul kompleks. Bahan pembuat donat adalah tepung terigu. Jadi salah satu komponen utamanya berupa makromolekul karbohidrat. Dalam sistem pencernaan, karbohidrat akan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana, sehingga dapat diserap oleh tubuh, yaitu dipecah menjadi glukosa. Kemudian, bagian donat yang tidak mampu dicerna oleh tubuh akan dibuang sebagai feses. Proses pencernaan makanan terdiri dari tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ingesti, yaitu proses masuknya makanan ke dalam mulut. Setelah masuk ke dalam mulut, tahapan kedua adalah pemotongan dan penggilingan makanan yang dilakukan secara mekanis oleh gigi dengan bantuan saliva atau ludah. Setelah halus, makanan yang kita telan, kemudian terjadilah proses yang ketiga, yaitu adanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan bergelombang pada saluran pencernaan akibat kontraksi otot polos. Otot polos ini bekerja secara tidak sadar. Kontraksi otot polos akan menggerakkan makanan masuk ke dalam saluran pencernaan. Yang keempat yaitu digesti, yaitu proses hidrolisis atau pemecahan secara kimia dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Proses ini menguraikan molekul besar menjadi kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Lalu yang kelima adalah absorpsi, yaitu pergerakan produk akhir dari saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfa untuk ditransport dan digunakan oleh sel-sel tubuh. Lalu yang terakhir adalah defekasi, yaitu proses pembuangan atau eliminasi zat-zat makanan yang tidak tercerna dalam bentuk feses dari saluran pencernaan keluar dari tubuh. Sistem pencernaan pada manusia secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan aksesorisnya berupa kelenjar-kelenjar pencernaan. Oke, kita ke saluran pencernaan. Yang pertama ada mulut. Pada bagian mulut terdapat bibir, gigi, lidah, dan kelenjar saliva. Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan dimulainya proses pencernaan secara kimia makanan yang mengandung karbohidrat. Lalu faring. Faring berbentuk seperti tabung. Faring berfungsi untuk menghubungkan mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Kemudian saluran lanjutan dari faring adalah kerongkongan atau esofagus. Esofagus berfungsi untuk menggerakkan makanan menuju lambung melalui gerakan peristaltik. Untuk mempermudah menggerakkan makanan ini dan melindungi permukaan esofagus, maka esofagus menghasilkan mukus atau semacam lendir. Lambung atau ventriculus. Lambung menghasilkan cairan lambung atau gastric juice yang mengandung enzim pencernaan, asam klorida, mukus, garam-garam, dan air. Lambung berfungsi untuk menyimpan makanan dan tempat berlangsungnya pencernaan secara kimiawi. Usus halus. Bentuknya seperti tabung memanjang, diameternya 2,5 cm dan panjangnya 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, panjangnya 25-30 cm. Usus 12 jari terhubung langsung dengan lambung. Usus kosong atau jejunum, panjangnya 1-1,5 meter. Dan usus penyerapan atau ileum, panjangnya 2-2,5 meter. Fungsi usus halus adalah untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu yang dihasilkan oleh hati.
Struktur usus halus memiliki banyak jonjot atau villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan nutrien atau zat makanan. Kemudian usus besar atau kolon. Strukturnya berupa untaian panjang yang tersusun seperti bulatan-bulatan. Di gambar ini berwarna coklat. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama cecum, kolon, dan rectum. Cecum berbatasan langsung dengan usus halus, berupa kantung tertutup yang memiliki appendix atau umbai cacing. Kita lebih mengenal umbai cacing ini sebagai usus buntu. Yang kedua, kolon, yaitu kolon melintang, kolon menanjak, kolon menurun, dan kolon sigmoid. Bagian usus besar yang terakhir yaitu rectum. Panjangnya 12-13 cm, berupa lipatan-lipatan vertikal, berisi arteri dan vena, sfinkter anal otot polos, serta sfinkter anal otot rangka yang mengitari anus. Sfinkter adalah otot dengan bentuk seperti cincin yang berfungsi untuk menutup jalur atau bukaan pada tubuh, misalnya pada saluran pencernaan. Fungsi usus besar yaitu untuk menyerap air, memproduksi mukus, tempat bakteri yang mencerna selulosa hidup, dan mengeluarkan zat sisa atau feses. Selanjutnya kita ke bagian aksesoris dari sistem pencernaan, yaitu kelenjar-kelenjar pada sistem pencernaan. Yang pertama adalah kelenjar ludah atau saliva. Terdapat 3 pasang kelenjar saliva. Yang pertama kelenjar paratiroid, merupakan kelenjar ludah terbesar, terletak agak ke bawah di depan telinga. Kelenjar submandibular, terletak di rahang bawah. Yang terakhir, kelenjar sublingual yang terletak di bawah lidah. Hasil sekresi kelenjar saliva atau kita kenal dengan ludah mengandung enzim amilase yang menginisiasi dimulainya pencernaan secara kimiawi pada makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian kelenjar pencernaan selanjutnya adalah lambung. Jadi lambung seperti yang sudah kita bahas tadi, selain sebagai saluran pencernaan, lambung juga berfungsi sebagai kelenjar pencernaan karena menghasilkan enzim pepsin yang berfungsi untuk menghidrolisis protein. Selanjutnya pankreas. Pankreas terletak secara horizontal di belakang bawah lambung, tersusun atas sel-sel eksokrin yang disebut acini yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Selain itu, pankreas juga tersusun atas sel-sel endokrin, yaitu pulau-pulau Langerhans, yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Hormon insulin berfungsi untuk mengatur penyerapan gula darah untuk disimpan dalam bentuk glikogen atau gula otot. Sedangkan glukagon berfungsi untuk mengatur metabolisme gula darah. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas yaitu tripsin, kimotripsin, lipase, amilase, karboksipeptidase, aminopeptidase, dan dipeptidase. Selanjutnya hati. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mengemulsi dan mengabsorpsi atau menyerap lemak. Lalu kantung empedu. Kantung empedu berukuran sekitar 8-10 cm, warnanya hijau, berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang dihasilkan oleh sel hati. Oke, demikian penjelasan mengenai pengenalan organ-organ sistem pencernaan. Jangan lupa ikuti terus channel ini untuk pembahasan lebih detail dari organ-organ sistem pencernaan tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah, terima kasih.